Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan sholat. Di pembahasan terakhir kita sudah mengambil dan membaca pembahasan salam dalam sholat. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Fa'idha sallama istaghfara thalatha." Jika sudah salam, maka seorang yang sholat itu disunnahkan untuk beristighfar 3 kali. Dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini beliau katakan berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim dari sahabat Tauban. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idan sarafa min salatihi." Adalah Rasulullah, kebiasaan beliau kalau sudah selesai dari salat, istaghfarallaha thalathan. Maka beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Beliau ucapkan seperti ucapan yang kita ucapkan tadi. Wa qala, dan beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini diucapkan oleh Nabi yang beliau tidak pernah tinggalkan. Karena Sauban berkata, karena kebiasaan. Dan beliau berkata, istaghfarullah thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang sering sekali beliau baca. Boleh juga ditambah bacaan yang lain lagi, karena yang disebutkan oleh penulis di sini hanya hadis yang ini, Tauban. Boleh juga yang lain, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita bilang, kita ucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini juga boleh diucapkan setelah beristighfar. Setelah beristighfar kepada Allah. Kemudian setelah itu kita berzikir, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Kita boleh bertasbih 33 kali. Ucapkan subhanallah. Subhanallah itu 33 kali. Kemudian kita bertahmid 33 kali. Itu ucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu bertakbir 33 kali. Yaitu kita ucapkan Allahu Akbar. Setelah itu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan itu 100. Dengan itu genap 100. Boleh juga yang lain lagi. Ini kan dari riwayat Nabi SAW semuanya. Ini belum ajarkan. Yang ini tadi, yang baru kita ucapkan itu
tasbih setelah beristighfar, kemudian membaca Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau kita baca tadi yang satu, kemudian kita bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian tahlil 1 kali. Itu ada sebab dikeluarkannya. Datang orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi SAW kepada Nabi, mereka berkata dalam riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta telah mendahului kami dengan banyak pahala. Mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka melakukan amalan-amalan yang kami tidak bisa lakukan. Dengan harta mereka kami tidak punya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka zikir ini. Yang kata Nabi, dengannya kalian bisa mendahului orang-orang kaya itu, kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Seperti yang kalian lakukan. Akhirnya mereka mengamalkan ini. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, dan Nabi katakan setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu. Dan di tempat yang lain Nabi SAW ajarkan juga ini 3 tadi itu. Tasbih, tahmid, takbir. Di tempat lain dikatakan bahwa itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan walaupun sebesar atau sebanyak buih lautan. Itu zikir itu. Dan bentuknya macam-macam. Ini salah satunya. Kita bertasbih subhanallah, subhanallah itu 33. Kemudian alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah sekali. Ada juga riwayat yang lain tanpa la ilaha illallah. Tapi takbirnya 34. Jadi kita ucapkan subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Pas Allahu Akbar 34. Semuanya jadinya juga 100. Ada juga riwayat yang lain yang Nabi SAW ajarkan sahabat untuk mengucapkan ini setelah sholat dengan jumlahnya yang berbeda lagi. Nabi ajarkan boleh juga bertasbih 25 kali saja. Kita bilang subhanallah, subhanallah 25. Kemudian bertahmid, kita ucapkan alhamdulillah 25 kali juga. Iya, kita ucapkan takbir Allahu Akbar 25 kali juga. Kemudian setelah itu kita ucapkan tahlil la ilaha illallah 25 kali juga. Jadinya 100. Jadinya juga 100. Lapat-lapat ini semuanya disyariatkan untuk kita. Siapa yang mampu kadang itu, kadang ini, itu lebih bagus daripada kita hafal satu setiap sholat 5 waktu itu terus diucapkan. Dan tidak perlu tidak baca itu sambungannya. Misalnya antara subhanallah apa setelahnya itu enggak. Nabi langsung saja mengajarkan. Habis takbir langsung saja. Habis tasbih lanjut. Kalau sudah genap 33 langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Setelah tahmid kita mau Allahu Akbar, tidak ada. Nabi tidak mengajarkan sambungannya. Langsung saja. Kadang-kadang sebagian kita tidak berpikir gara-gara tidak hafal itu sambungannya. Ini kan perkara yang mudah. Inna din yusrun. Wala yushadad din illa ghalaba. Agama ini mudah. Tidak ada yang mau mengalahkan agama ini, pasti dia yang kalah. Karena memang mudah diajarkan, hanya seperti itu. Mudah kita lakukan, mana saja yang kita mampu, maka itu disyariatkan. Yang penting masih dalam batasan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita disyariatkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Ayat kursi setelah sholat 5 waktu, setelah zikir tadi genap kita ucapkan, maka kita baca ayat kursi. Ya, yang maklum dipahami
dan sering diucapkan kita semua. Alhamdulillah mungkin sudah menghafal yang namanya ayat kursi. Setelah itu, setelah ayat kursi, kita disunahkan membaca 3 qul masing-masing sekali. Ini pada umumnya di setiap sholat 5 waktu, masing-masing sekali 3 qul. Khusus subuh sama asar, sunnah 3 kali. Sekalian supaya zikir pagi dan petang. Ini kalau yang lain pada umumnya sekali. Kita setelah zikir tadi, maka ayat kursi, setelah itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing sekali kalau di sholat yang lain. Terkadang yang sholat subuh, sholat asar, karena ada zikir pagi dan zikir petang. Disunahkan 3 kali. Nah, semua ini adalah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita mengingatkan terkait dengan zikir ini, kata mereka, fayam bagi lil muslim ayu hafidho ala hadis sunan bi fi'li hadhihi taratan wa hadhihi taratan. Ini yang seharusnya dilakukan. Jangan sudah dipatenkan ini terus begitu. Kata mereka, sepantasnya bagi seorang muslim itu untuk menghafal sunnah-sunnah ini. Maksudnya dia ganti-ganti. Iya, karena kalau kita 33 terus, hati akan lalai. Akhirnya kita ucapkan tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan. Kita bertasbih, tidak ada pensucian terhadap Allah. Kita bertahmid, ucapkan alhamdulillah, tidak ada kesyukuran yang muncul. Sementara ucapan ini yang diinginkan adalah, kalau kita semua bilang alhamdulillah, harus ada cinta. Dan harus ada pengagungan di hati. Kan ini fungsinya ini ucapan. Karena kalimat alhamdulillah akan berguna kalau ada rasa cinta dan pengagungan dari yang mengucapkannya. Itu baru dapat pahala besar. Demikian pula takbir. Demikian pula la ilaha illallah. Iya, kita harus ucapkan dengan makna, dengan keyakinan. Karena kalau hanya ucapkan tanpa ada keyakinan, percuma. Karena Nabi katakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang bilang, ucapkan la ilaha illallah, Nabi bilang dalam sebagian lafaz, sodekon min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Hatinya hadir. Di sebagian lafaz, Nabi katakan, ya'lamu annahu la ilaha illallah. Dia tahu. Dia ucapkan itu, dia tahu ilmunya, dia tahu maknanya. Bukan hanya sekedar ucapkan. Ini yang diinginkan. Maka untuk mendukung itu, kita kadang bacanya itu ganti-ganti. Supaya hadir hati kita. Kan semua ini adalah hal yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah selesai secara umum pembahasan sholat. Kita sudah bahas dari takbir sampai salam, kemudian tadi zikir. Setelah itu belum menyampaikan secara khusus kepada kita dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Beliau akan katakan setelahnya babu arkanis sholat wa wajibatiha. Bab rukun-rukun sholat dan wajib-wajibnya sholat. Ini perlu kita tahu karena dalam sholat itu ada hal yang kalau kita lakukan di dalam sholat kita, maka sholat kita akan sempurna, sah. Dan ada yang kita tinggalkan yang bisa menjadikan sholat kita batal atau berdosa. Paling sedikitnya. Nah, ini perlu kita tahu. Apa yang kita tinggalkan yang membuat sholat kita batal? Apa yang kita tinggalkan yang membuat kita berdosa tapi tidak batal? Nah, ini yang beliau akan sampaikan secara khusus kepada kita supaya kita paham bahwa dalam sholat itu ada yang harus, tidak boleh tidak. Harus kita datangkan. Kata beliau rahimahullah, arkanuha itna asyara. Rukun sholat itu ada 12. Rukun itu artinya hal yang harus ada dalam sholat. Kalau tidak ada sholat. Itu namanya rukun. Beda kalau wajib. Hal yang harus ada, tapi kalau suatu saat kita lupa, maka kita hanya berdosa, sholatnya sah.
Itu kalau wajib. Kalau rukun harus diulang sholatnya. Harus diulang sholatnya. Kata beliau rukunnya ada 12. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Berdiri. Ini rukun sholat. Siapa yang sholat duduk padahal dia mampu berdiri, batal sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah karena Allah dalam keadaan taat. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'imah." Salat kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idah. Kalau tidak mampu, baru duduk. Jadi kapan kita berpindah dari berdiri ke duduk? Ketika kita tidak mampu. Ketika kita tidak mampu. Itu kata Nabi. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu duduk, baru boleh berbaring. Jadi ini pilihan. Dibolehkan bagi kita ketika kita tidak mampu. Ini kata Nabi SAW. Ini yang menegaskan bahwa berdiri dalam sholat ini rukun sholat. Yang berikutnya, wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama. Allahu Akbar. Itu hukumnya rukun sholat. Rukun sholat. Iya. Dalil akan rukunnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan kisah orang yang masuk di masjid. Nabi suruh ulang sholatnya 3 kali. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini. Ajarkan kepada saya sholat." Maka Nabi SAW ajarkan kepadanya sholat. Kata Nabi SAW, "Idza kumta ila sholati fa asbigil wudu." Kalau kamu berdiri mau sholat, wudu dulu sempurna. Tsumastaqbilil qiblah. Setelah itu hadap kiblat. Takbir. Setelah hadap kiblat, kamu bertakbirlah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang itu. Kemudian rukun yang ketiga, wa qiraatul Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Apakah kita sholat sendiri, makmum, imam, jahriyah, sirriyah, semuanya. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ada hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani. Lafaznya adalah, ini sekedar faedah supaya kalau kita dapat orang yang menjelaskan, kita sudah paham bahwa ini hadis pernah kita dengar. Kata Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imam, qira'atu lahu qira'ah." Siapa yang sholat memiliki imam, artinya dia sebagai makmum, maka bacanya imam itulah bacaan makmum. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak perlu baca. Ini kan menyelisih hadis tadi riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim mengatakan Nabi SAW bersabda bahwa tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Sementara di sini siapa yang makmum maka bacaannya cukup dengan imam. Ini hadis dhaif. Bahkan seluruh ulama mazhab mendoifkannya. Didoifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan yang lainnya, Ibnu Qayyim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak sekali, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, semua ulama mazhab mendoifkan hadis ini. Sehingga dengan itu para ulama kita mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun sholat saat kita sholat sendiri atau berjamaah. Apakah sholatnya jahriyah atau sholatnya sirriyah. Kemudian yang rukun lagi adalah warruku warruku minhu. Ruku dan bangkit dari ruku. Itu juga rukun sholat. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Demikian pula Nabi SAW katakan kepada orang yang salah sholatnya itu,
Ketika Nabi mengatakan fakabbir, kemudian kamu takbir. Aqra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Itu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Setelah itu kata Nabi, "Tsummatka." Kemudian kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'ah. Sampai kamu tumaknina di ruku. Tumaknina di ruku. Marfa, baru boleh angkat. Bangkit darinya. Jadi diperintahkan untuk ruku, kemudian tumaknina, baru bangkit. Ini langsung rukun. Ruku, tumaknina, bangkit dari ruku. Ini rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat. Wasujud. Kemudian juga kata beliau, demikian pula di antara yang rukun dalam sholat adalah sujud. Tidak diragukan sujud. Nabi SAW juga katakan, "Tsummas sujud hatta tatma'inna sajidah." Kemudian kamu sujud hingga kamu tumaknina di sujud. Kamu tumaknina di dalam sujud. Dan sujud itu kata beliau, "Wasujudu ala sab'ati a'dha." Sujud itu di atas 7 anggota sujud. Ini Nabi SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Saya, kata Nabi SAW, diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja itu? Nabi sendiri yang sudah tentukan. Kata beliau, alal jabahah wa asyara biyadihi ala amfihi. Jidat, dan belum menunjuk hidungnya. Maksudnya ini, 2 ini harus menempel di tempat sujud. Jidat dan belum tunjuk hidungnya. Artinya ini jidat di tempat sujud, kemudian hidungnya juga menempel di tempat sujud. Ini 1, dihitung 1. Kemudian kata Nabi SAW, wal yadain, kedua telapak tangan. Ini sudah 3 jadinya. Warukbatain, kedua lutut. Ini sudah 5. Wa atrafil qadamain, ujung kedua kaki, jari. Ya, ujung kedua kaki yaitu jari di kaki itu. Ini sudah 7. Ini diperintahkan bagi kita sujud di atas itu. Kemudian beliau berkata, wal julusan. Kemudian bangkit darinya dan duduk. Karena Nabi SAW katakan, "Tsummarfa." Kemudian kamu bangkit, hatta tatma'inna jalisa. Sampai kamu tumaknina duduk. Tidak boleh. Baru bangkit pasti miring langsung sujud. Tidak boleh. Batal sholatnya. Harus duduk, tegak, tumaknina, baru sujud kembali. Makanya beliau tegaskan, wattuma'ninatu fi hadil arkan. Tumakninah di dalam rukun-rukun ini harus ada tumakninah. Kemudian berikutnya beliau berkata, wattasyahhudul akhir. Di antara rukun sholat ini semua yang rukun atau wajib. Tasyahud terakhir, karena tasyahud pertama tidak wajib, tidak rukun, dia hanya wajib. Dia bukan rukun sholat, dia adalah merupakan wajib sholat. Artinya kalau ditinggalkan atau kelewat, tidak perlu kita ulang, cukup nanti ganti dengan sujud sahwi. Tapi tasyahud akhir beliau katakan ini adalah termasuk rukun sholat. Kemudian beliau berkata, wal julusu lahum, dan duduk untuk tasyahud. Kenapa duduk untuk tasyahud rukun? Karena tasyahud kan rukun. Tidak mungkin kita lakukan ini tasyahud tanpa duduk. Maka wasilah ke tasyahud yang merupakan rukun harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Wat taslimatul ula. Di antara rukun juga adalah taslim, salam yang pertama. Karena salam itu ada 2 dalam sholat. Salam satu ke kanan, satu ke kiri. Yang ke kanan itu rukun, yang ke kiri sunnah. Yang ke kiri sunnah. Kemudian beliau berkata, watartibuha ala madakarna. Dan urutannya itu sesuai dengan yang kami sebutkan. Sholat itu tidak boleh dibalik-balik. Harus berurut sesuai dengan yang Nabi lakukan. Kita takbir, baca Al-Fatihah, ruku, bangkit, sujud, bangkit, sujud, bangkit. Harus sesuai tertib itu. Siapa yang balik,
dia sujud dulu. Baru nanti ruku. Baru berdiri. Batal sholatnya tidak sah. Belum berkata, fahadil arkan la tatimmus sholatu illa biha. Ini tadi rukun-rukun ini. Tidak akan sempurna sholat. Tidak sah sholat tanpa itu. Tanpa itu. Inilah yang dibilang rukun. Tidak ada sholat tanpanya. Ini yang dikatakan rukun. Setelah itu belum sampaikan wajib. Mungkin kita akhirkan pembahasan yang wajib dan tidak cukup waktu. Masih ada waktu? Tanggung? Baik. Wajibnya insya Allah kita akhirkan nanti. Itu hal-hal yang rukun dulu. Yang wajib kita datangkan. Tidak boleh tidak ketika kita melakukan sholat. Bagaimana bentuk tangan saat kita berzikir Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Apakah model tangan bebas? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, dalam hal ini bebas sebenarnya model tangan. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan boleh seorang itu berzikir dengan kedua tangannya atau tangan apa saja yang dia mau pilih. Hanya saja sunnah pakai yang kanan. Dalil dengan dalil umum. Ya, berdalil dengan dalil umum dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang pakai yang kanan. Nah, dengan ini maka dalam zikir juga sunnah pakai tangan kanan. Caranya bebas saja. Mana yang mudah bagi kita, semuanya itu dianggap berzikir kepada Allah. Hanya saja dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa sunnah dilingkarkan. Sunnah bentuknya itu dilingkarkan. Jadi kita hitung yang penting lingkar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW melingkarkan jarinya. Jadi boleh kita hitung yang penting melingkar seperti ini langsung 3 di sini, 3 semua jari 3. Boleh seperti itu, yang penting melingkar. Sunnahnya dilingkarkan jarinya. Iya. Ini yang disunnahkan. Dalam hitungannya itu, boleh kita pakai ujungnya, boleh juga setiap ruasnya. Ini satu ruas kan 3. Iya, satu ruas, jari kita ini 3. Kita dari ujung ini kan masih bermakna melingkar. Masih bermakna melingkar. Sudah masuk semua dalam sunnah. Walaupun kalau ada orang tidak melingkarnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena berzikir sunnah tersendiri. Melingkarkan jari sunnah tersendiri. Di dalam hitung atau berzikir. Ya, dalam berzikir. Wallahualam. Bismillah. Ini ada pertanyaan. Saya dijodohkan. Masya Allah. Iya, saya dijodohkan oleh ibu saya dengan wanita pilihannya. Saya sempat menolak perjodohan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih awam dalam sisi agamanya yang kurang, namun fisik dan hartanya mendukung. Wah, ini membingungkan. Tetapi ibu saya tetap bersikeras dengan pilihannya, berdalil bahwasannya setelah nikah kau bisa merubahnya. Kau bisa menyuruh dia memakai cadar, mengarahkan dia sesuai apa yang kau mau. Tetapi bukankah hidayah hanya Allah yang dapat memberi, Ustaz? Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi pilihan orang tua sedangkan pilihan tersebut bertentangan dengan keinginan saya? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, Masya Allah. Memang seorang menikah boleh saja memilih antara harta, kecantikan, keturunan, agama, semua. Karena memang Nabi SAW katakan, tungkahul mar'ah li arba.
perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Artinya 4 ini tidak ada masalah orang mau memilih yang mana. Iya. Nabi sebutkan 4 itu, limaliha, wali jamaliha, wahasabiha, wali diniha. Seorang nikahi perempuan itu karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Nabi tidak melarang, cuman belum hanya katakan, ya, Nabi tidak melarang orang menikah karena itu perempuan cantik, iya, atau itu perempuan kaya, atau itu perempuan punya keturunan yang bagus. Nabi tidak melarang, cuman Nabi mengatakan fadfar bidatid din. Maksudnya kalau memang kita bingung, kita bimbang, maka pilih yang punya agama. Pilih yang punya agama. Taribat yadak, maka kamu akan beruntung. Iya. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini secara umum. Namun untuk kasus kita ini, taati orang tuanya. Taati orang tua. Iya. Taati orang tuanya. Selama perempuannya itu adalah orang baik, beragama, hanya saja masih kurang ilmunya. Yang penting akhlaknya bagus, dia siap taat suami, pilih. Karena orang tua, selama bukan maksiat, orang tua itu diikuti. Selama bukan maksiat, orang tua itu diikuti. Iya. Kan yang dilarang adalah ketika ibu kita mengajak kita ke maksiat. Maka Allah langsung katakan, ya, fala tuti'huma. Jangan taati. Kedua, orang tuamu. Jangan taati. Ya, dalam hal menikah, kita pilih yang dipilihkan oleh orang tua, kita taati. Sebagaimana juga kalau orang tua kita suruh cerai, harus kita ceraikan. Kan kita punyanya orang tua. Kita ini adalah miliknya orang tua. Miliknya orang tua. Saya mungkin pernah sebutkan kisahnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, ipar dari Rasulullah. Ya, anak dari mertuanya tentunya. Jadi dia menikahi seorang perempuan. Orang tuanya tidak suka, yaitu Umar tidak suka. Itu perempuannya. Dia bilang ceraikan istrinya. Tapi dia tidak ceraikan. Maka dia mengadukan kepada Rasulullah SAW masalah tersebut, bahwa memang bagaimana sikapnya anak kalau ada orang tua suruh. Ada orang tua suruhkan. Maka ketika mendengar itu Nabi SAW katakan, al-yutalliqha. Dia ceraikan. Dia ceraikan. Iya, karena itu tadi, bahwa selama orang tua adalah menyuruh kita dalam hal tersebut, kita lakukan. Kita lakukan selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Itu wallahu alam. Bersama dengan itu kita katakan salat istikharah, minta pilihan kepada Allah yang terbaik. Minta kalau itu memang menjadi yang terbaik dalam agama, dunia akhirat, untuk dimudahkan ke situ. Tapi kalau memang itu adalah tidak baik untuk dunia, agama dan akhirat, maka minta dipalingkan. Insya Allah akan dipersulit. Walaupun ibu kita suka, tapi kalau Allah tidak suka, tidak mungkin jadi. Tidak mungkin jadi. Maka minta pertolongan kepada Allah dengan melakukan salat istikharah. Wallahu alam. Bolehkah ketika istri haid, suami meminta kepada istri untuk melakukan onani pada kemaluan suaminya? Onani dilakukan menggunakan tangan istri. Kata Nabi SAW dalam hadits Anas, ketika turun ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Kata Allah, qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan, itu darah kotor, najis, jauhi perempuan saat haid. Di ayat ini seakan-akan bahwa kalau perempuan, kalau istri sedang haid, tidak boleh kita dekati. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW katakan di hadits Anas bin Malik, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua yang kalian mau kecuali nikah. Nikah maksudnya berhubungan badan. Iya, kecuali berhubungan badan. Nabi SAW praktekkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an attazir
Ayubashiruni wa ana haid. Adalah Nabi SAW menyuruh saya untuk hanya pakai sarung. Sarung itu yang dipakai dari pusat ke lutut. Nabi menyuruh saya untuk pakai sarung. Kemudian belum mencumbui saya padahal saya sedang haid. Ini praktek dari Nabi SAW bahwa lakukan semuanya kecuali itu saja. Jangan masukkan timba ke sumur. Itu saja. Semuanya. Mau lewat tangan, lewat apa saja. Dibolehkan. Yang salah itu kalau kita pergi pakai tangan tas sendiri di WC. Tapi kalau dengan istri, lakukan semuanya. Itu dibolehkan. Lakukan semuanya itu dibolehkan, kata Nabi SAW. Termasuk yang ditanyakan, boleh dilakukan. Mohon maaf pembahasan agak panas. Sini ada berikutnya, bagaimana jika kita masuk ke WC lalu ternyata kita lupa bahwa kita mengantongi makanan dan barang dan baru diingat ketika keluar. Apakah makanannya dibuang karena sudah termasuk makanan syaitan atau masih bisa dimakan? Siapa bilang makanan syaitan? Iya, kan kita masuk WC bukan berarti makanan kita jadi makanan syaitan. Enggak, masih tetap makanan kita. Masih tetap makanan kita. Iya, jangan yang masuk WC yang jatuh saja. Kita disunahkan untuk diambil makanan yang jatuh itu, singkirkan kotoran di sekitarnya baru makan. Walaupun sudah lewat dari 5 menit. Kan kadang orang bilang belum 5 menit, cepat. Enggak, walaupun sudah lewat, tidak ada masalah. Apa hukum memandang jari telunjuk ketika tasyahud sunnah? Karena dinukil dari perbuatan Nabi tidak perintahkan. Adalah Nabi SAW ketika bertasyahud, pandangan beliau tidak lewat di jari telunjuknya. Ini dinukil dari perbuatan dan hukumnya adalah sunnah. Dalam rumah tangga, siapakah yang berhak mengatur keuangan? Wah, istri atau suami? Bukan pengadilan ini. Iya. Suami adalah pemimpin untuk rumah tangga garis besar. Cuman istri adalah pemimpin untuk harta dan anaknya suami. Kita paham ini yang saya ucapkan? Ini bukan saya ucapkan, jangan sampai wah ini Ustadz berat sebelah. Iya, dia bela ibu-ibu. Nah, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Iya. Kata Nabi, semua kalian pemimpin. Semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang lelaki pemimpin untuk keluarganya. Seorang perempuan, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Pemimpin untuk hartanya dan anak-anaknya. Dalam hal tersebut, jadi suami pimpinan besar, ya presidennya, sementara istri adalah gubernurnya. Silakan atur masing-masing haknya. Iya, masing-masing haknya. Iya, suami boleh dia serahkan ke istrinya uangnya, dan istri bertanggung jawab untuk memegangnya, menjaganya, ya sebagai amanah. Ketika itu dititipkan bukan jatah belanjanya, maka dia tidak boleh bersedekah dengan uang titipan suaminya. Tidak boleh dia berbuat apapun kecuali izin dari pemimpin pusat. Iya, kecuali jatahnya. Kan suami itu harus dikasih jatah setiap bulan uang belanjanya. Iya, ada jatahnya. Dia mau belanjakan atau tidak, dia mau tamu atau tidak, urusannya. Iya, jadi dia ada uang belanja karena istri itu punya hak sukna, hak tempat tinggal, hak belanja, hak pakaian, hak makanan, hak didatangi. Jadi kita kasih uang belanja, terus kalau ada uang kita suruh pegang istri. Itu dibolehkan. Walaupun kalau ada suami yang pegang sendiri juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu alam. Bagaimana cara menghilangkan ain dari suami? Ain itu berarti penyakit yang timbul karena mata. Ada orang hasad. Ya, ada beberapa caranya. Pertama, kita mandi dari air
wudunya atau cuci tangannya orang yang memandang kita yang hasad. Itu cara. Yang kedua yaitu tentunya ruqyah. Yaitu ruqyah. Boleh diruqyah untuk menghilangkan hal tersebut. Cukup. Alhamdulillah, tumben pas. Iya, ini baru dalam sejarah Pak ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita ambil di malam hari ini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.